que o apelido é Quero. Teu nome é Valente. Perkenalkan, nama lengkap saya Marianandra Rebon. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Mikrobiologi Dasar dengan dosen pengasuh Ibu Hildergadis Nisa, SPD, MSI. Materi yang akan saya bawakan adalah metode pemeriksaan mikroba. Pada materi ini ada beberapa sub yang akan dibahas, yaitu yang pertama sterilisasi, mikroskop dan pemeriksaan mikroskopis, pembuatan media, penanaman dan isolasi mikroorganisme serta teknik-teknik pewarnaan. Yang pertama sterilisasi. Bahan atau peralatan yang digunakan dalam mikrobiologi harus dalam keadaan steril. Steril di sini artinya tidak didapatkan mikroba yang diharapkan kehadirannya. Setiap proses baik fisika, kimia maupun mekanik yang membunuh semua bentuk hidup termasuk mikroorganisme disebut sterilisasi. Ada beberapa metode sterilisasi di sini, yaitu yang pertama sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik ini meliputi dua pemanasan, yaitu pemanasan basah dan pemanasan kering. Di dalam pemanasan basah ini ada juga metode-metode yang pertama, metode autoklav, metode thinnerisasi, dan metode pasteurisasi. Yang kedua, pemanasan kering. Pemanasan kering ini meliputi dua metode, yaitu oven dan pembakaran. Kedua jenis pemanasan ini, antara pemanasan basah dan pemanasan kering ini, berfungsi untuk mensterilisasi mikroorganisme. Kita masuk pada sterilisasi secara kimia. Sterilisasi secara kimia ini membutuhkan zat-zat kimia. Zat-zat kimia yang dapat kita pakai di sini adalah alkohol, fenol, hidrogen peroksida, dan zat-zat kimia lainnya. Yang ketiga, sterilisasi secara mekanik. Beberapa bahan yang akibat pemanasan tinggi atau tekanan tinggi akan mengalami perubahan atau penguraian, maka sterilisasi yang dilakukan adalah dengan cara mekanik, misalnya dengan saringan. Yang berikut, mikroskop dan pemeriksaan mikroskopi. Mikroskop adalah instrumen yang paling banyak digunakan dan paling bermanfaat di laboratorium mikroskopi. Mikroskop terdiri dari dua kategori, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Dalam mikroskop cahaya ada juga terbagi menjadi 4 mikroskop, yaitu yang pertama mikroskop medan terang, mikroskop medan gelap, mikroskop fluoresensi, dan mikroskop kontras fase. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron, keduanya ini berbeda namun mempunyai prinsip yang mendasar yang sama, adalah mempunyai perbesaran. Kita masuk ke pembuatan media. Terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu media. Media adalah pembenihan atau substrat atau dasar makanan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan suatu mikroorganisme. Fungsi dari media ini adalah membiarkan, mengasingkan, dan menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Syarat-syarat membuat media lainnya diantaranya adalah media harus mengandung semua unsur makanan yang diperlukan, media harus mempunyai tekanan osmosa, juga pH, dan media harus dalam keadaan yang steril. Yang berikut klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan berdasarkan susunan kimia, konsistensi, dan fungsinya. Kita masuk pada klasifikasi berdasarkan susunan kimia. Pada klasifikasi ini ada beberapa media. Yang pertama media anorganik, yang kedua media organik, yang ketiga media sintetik, dan yang keempat media non sintetik. Yang berikut klasifikasi media berdasarkan konsistensinya. Pada klasifikasi ini dapat dibagi juga menjadi media cair, media padat, dan media semi padat. Media cair ini adalah media yang berbentuk cair
dan media padat adalah media yang berbentuk padat. Terus media semi padat adalah media yang sama seperti media padat, namun berbeda adalah komposisi agarnya. Kita masuk kepada klasifikasi media berdasarkan fungsinya. Ada dapat dibagi atas, yang pertama media diperkaya, yang kedua media selektif, yang ketiga media diferensial, yang keempat media penguji, yang kelima media untuk perhitungan jumlah mikroba, yang keenam media khusus. Pembuatan media ini juga terdapat komposisi media. Ada beberapa media yang menggunakan bahan serbuk kering, diantaranya adalah nutrien agar dan Salmonella Shigella. Yang berikut penanaman dan isolasi mikroorganisme. Semua alat, bahan dan medium yang digunakan untuk inokulasi atau penanaman harus benar-benar steril. Hal ini untuk menghindari kontaminasi, yakni maksudnya mikroorganisme yang tidak diinginkan. Langkah-langkah pada pekerjaan inokulasi atau penanaman mikroba adalah: yang pertama, menyiapkan ruangan. Ruangan yang dibutuhkan adalah tempat yang harus bersih dan bebas angin. Yang kedua, pemindahan dengan kawat inokulasi. Yang ketiga, pemindahan dengan pipet. Yang keempat, teknik biakan murni. Teknik pembiakan murni ini ada dua cara, itu yang pertama cara pengenceran, cara penuangan, dan satu lagi adalah cara penggesekan atau penggoresan. Kita masuk ke berikut, yaitu teknik-teknik pewarnaan. Mikroorganisme sangat sulit dilihat dengan mikroskop cahaya karena tidak membiaskan cahaya. Dengan alasan inilah yang menyebabkan zat warna digunakan untuk mewarnai mikroorganisme. Ada beberapa metode dalam teknik-teknik pewarnaan, yaitu yang pertama metode spora, yang kedua metode pewarnaan kapsula, yang ketiga metode pewarnaan flagella, dan yang keempat metode pewarnaan badan inklusi. Metode pewarnaan spora ini adalah: spora pada bakteri merupakan struktur yang tahan panas dan tahan bahan kimia. Spora bakteri dapat diwarnai dengan cara dipanaskan. Yang kedua, pada pewarnaan kapsul, lapisan kapsul cukup tebal sehingga dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Yang ketiga, pewarnaan flagella. Untuk melihat flagella digunakan cara khusus. Cara khusus ini adalah penambahan bahan kimia berupa larutan mordan yang berguna untuk membengkakkan flagella. Yang keempat adalah pewarnaan badan inklusi. Bila ada spora dalam bakteri, maka spora ini tidak akan menyerap warna. Zat warna yang larut dalam lipida seringkali disebut zat warna netral karena bagian warnanya tidak mempunyai muatan dan mewarnai granula lipid karena larut dalam bahan lipida. Dan video materi dari saya tentang metode pemeriksaan mikroba. Saya menyadari bahwa materi yang saya berikan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka saya pribadi dari lubuk hati yang paling dalam memohon maaf jika materi yang saya berikan ini kurang berkenan di hati semuanya. Terima kasih.